Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 766. Anggur Persik. Ada apa? Kamu tidak puas? Pria berjubah hijau itu mengangkat alis, seolah langsung memahami maksudnya. Ia tersenyum dan berkata, "Sepertinya selera saudara sudah cukup tinggi. Hal-hal tingkat pemula seperti itu memang tidak menarik lagi. Tenang saja, aku masih punya yang lebih hebat." Ia membalik tangannya, dan beberapa buku kembali muncul. Kali ini, aura misteriusnya jauh lebih kuat. Dengan suara rendah, ia berkata, "Benda-benda ini kemungkinan dibuat oleh pelayan senior keluarga Jiang di Kota Bulan Merah. Total ada 3 buku. Yang pertama berjudul Pemahaman Mendalam tentang Kepribadian dan Kesukaan Jiang Ruobing. Yang kedua teori lanjutan dan kursus praktis tentang cara berbicara dengan Jiang Ruobing. Dan yang terakhir analisis 5 daya tarik untuk menjemput gadis berbaju merah Kota Bulan Merah." Kepala Yung Xiao terasa sedikit pusing. Ia hanya ingin mendapatkan identitas sementara, tetapi pria ini jelas berniat menjual barang-barang itu kepadanya. Pada akhirnya, ia tidak punya pilihan selain mengeluarkan batu primordial tingkat tertinggi dan menukarnya. "Begitulah," kata pria berjubah hijau itu dengan puas. Dia adalah putri kedua keluarga Jiang, contoh klasik Bai Meifu. Pria mana yang tidak menginginkannya? Setelah menyimpan batu primordial itu, pria berjubah hijau menerima identitas sementaranya dan segera pergi, menghilang seperti kepulan asap. "Apakah kamu ingin identitas sementara atau permanen?" Petugas Kota Bulan Merah bertanya dengan nada datar. Jelas sudah lelah dengan rutinitas ini. "Yang sementara saja," kata Yung Xiao setelah berpikir sejenak. "Aku akan pergi setelah membeli beberapa bahan." "Baik." Pria itu mengeluarkan sebuah kartu kristal dan berkata, "Catat informasi pribadimu dan tinggalkan jejak indera ketuhananmu. Orang dari wilayah timur membayar 1.000 batu primordial kelas menengah. Dari wilayah luar, 5.000. Meninggalkan jejak kesadaran spiritual berarti seluruh karakteristik dan informasi seseorang akan tercatat. Yang lebih mengkhawatirkan, kartu kristal ini juga bisa digunakan untuk melacak lokasi pemiliknya. Namun, semua itu bukan masalah bagi Yung Xiao. Dengan pencapaiannya di bidang alkimia, ia bisa dengan mudah mengubah dan memalsukan catatan tersebut kapan saja. 5.000 batu primordial kelas menengah? Itu hanya untuk status sementara, tapi harganya sudah semahal ini. Bukan karena ia tidak mampu membayar, melainkan karena menurutnya ini benar-benar terlalu menipu. 15.000 per orang? Tidak heran Kota Bulan Merah bisa menjadi salah satu dari 7 kekuatan besar. Dengan cara berbisnis seperti ini, mereka bahkan bisa bergabung dengan serikat pedagang dan mungkin masih lebih kejam. Benar sekali. Biasanya hanya ada sekitar 200 orang dari wilayah ini dan 800 dari wilayah luar. Mengapa jumlahnya tiba-tiba melonjak sebanyak ini? Banyak orang di belakangnya ikut mengeluh soal kenaikan harga. Petugas itu mengangkat kepala dan mendengus dingin. "Kalau kalian miskin, jangan datang ke Kota Bulan Merah. Ini bukan tempat untuk orang kampung. Lagi pula, jangan kira aku tidak tahu tujuan kalian datang ke sini. Kalian semua ingin mencoba peruntungan dengan nona muda kedua. Untuk itu, kami sudah menyiapkan informasi khusus dengan konsep pelayanan berkualitas. Apakah informasi itu tidak layak dibayar?" Ia melemparkan beberapa buku ke atas meja dan berkata, "Bayar kartu, materi-materi ini bonus." Yung Xiao menoleh dan melihat 3 buku itu. Judulnya adalah Pemahaman Mendalam tentang Kepribadian dan Kesukaan Jiang Ruobing. Wajahnya langsung menggelap. Ketika ia kembali menoleh, pria berjubah hijau itu sudah lama menghilang. "Tuanku," kata seorang lelaki tua dengan tubuh gemetar sambil bertanya hati-hati, "usia saya hampir 100 tahun dan saya hanya seorang Great Martial Master biasa. Mustahil bagi saya ikut dalam kontes mencari pasangan. Saya tidak menginginkan buku-buku ini. Bisakah biaya kartunya dikurangi?" Plak! Petugas itu membanting meja dan berkata dengan marah, "Apakah peraturan Kota Bulan Merah harus dilanggar demi seorang tua yang bahkan belum mati seperti kamu? Jika ingin pengecualian, pergilah minta perintah langsung dari penguasa kota.
Selama kamu punya perintahnya, aku bisa membuat pengecualian. Seseorang yang mampu mendapatkan perintah tertulis dari penguasa kota, jelas tidak mungkin datang ke sini hanya untuk mengurus kartu dan diperas. Di susunan teleportasi kota bulan merah, terdapat cermin khusus untuk mengamati tingkat kekuatan setiap seniman bela diri yang masuk. Begitu terdeteksi memiliki tingkat martial honor, akan ada pelayan khusus yang menyambut. Sementara mereka yang berada di bawah tingkat itu harus mengikuti prosedur pengelolaan biasa dan tunduk pada manajemen terpadu. Yung Xiao telah menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya. Di mata orang lain, ia hanya seorang martial grandmaster bintang 5. Bahkan cermin kebenaran tidak mampu menembus penyamarannya. Karena itulah, ia diperlakukan seperti pesuruh biasa dan diminta mengurus kartu identitas. Setelah menyelesaikan kartu identitas sementara, Yung Xiao menuju pintu keluar. Di sana terdapat kristal khusus untuk memeriksa identitas. Ia hanya perlu meletakkan kartunya di atasnya untuk bisa lewat. Penjaga melirik kristal itu dan membaca informasi di dalamnya, tampak sedikit terkejut. Ia bergumam pelan, Xiahou Jian dari keluarga Xiahou di kota Windfall. Mereka seharusnya punya kartu permanen. Mungkin ini tuan muda keluarga Xiahou yang keluar sendiri untuk mencari pengalaman. Keluarga Xiahou hanyalah sebutir pasir di kota bulan merah. Rasa terkejut itu hanya berlangsung sesaat. Penjaga itu segera kembali bersikap acuh dan melanjutkan pemeriksaan terhadap orang-orang di belakang. Seorang lelaki tua bertubuh pendek namun kekar berjalan mendekat dengan wajah masam. Ia terus menggerutu. Biaya teleportasi dari Istana Dewa Darah ke sini mahal sekali. Semua ini gara-gara bocah itu. Dia bahkan tidak memberiku tumpangan gratis. Menghormati yang tua dan menyayangi yang muda adalah kebajikan tradisional dunia seni bela diri surgawi. Generasi muda sekarang makin sulit diatur dan tidak tahu sopan santun. Orang tua itu adalah sosok yang sebelumnya memulai percakapan dengan Yung Xiao di Istana Dewa Darah dan ingin berteleportasi bersamanya. Ia mengeluarkan kartu identitas permanen, menggesekkannya pada kristal, lalu berjalan masuk sambil tetap bergumam. Penjaga hanya sesekali menangkap potongan keluhannya, seperti, "Aku sudah setua ini tapi belum boleh pensiun. Kepala istana terlalu keterlaluan menunda usia pensiunku. Entah kapan istana baru guru akan selesai dibangun," dan seterusnya. Penjaga itu merasa aneh saat mendengarnya. Ia menoleh ke rekaman pada kristal, dan ekspresinya langsung berubah. Harimau Langit Tirani, saudara kelima dari Istana Dewa Kematian. Setelah melewati pos pemeriksaan susunan teleportasi, barulah mereka benar-benar memasuki kota bulan merah. Kota itu dipenuhi warna-warni bunga dan brokat, lalu lintasnya padat dan suasananya ramai. Kebanyakan orang tampak berjalan tergesa-gesa, tetapi di antara kerumunan, juga terlihat banyak wajah muda yang tampak santai, seperti sedang berbelanja. Mereka kemungkinan adalah para talenta muda yang datang setelah mendengar kabar tersebut. Yung Xiao sama sekali tidak memiliki kesan tentang nona muda kedua keluarga Jiang. Dilihat dari usianya, gadis itu mungkin baru lahir saat ia terakhir kali datang ke kota bulan merah. Keluarga Jiang memiliki sistem yang sangat besar, tetapi Jiang Ruobing jelas merupakan kerabat langsung. Jika tidak, peristiwa sebesar ini tidak mungkin terjadi. Anggur persik wangi, spesialisasi kota bulan merah. Ini anggur persik asli yang hanya bisa diminum di rumah penguasa kota. 1 teguk setara dengan sebulan kultivasi. Di depan sebuah restoran, puluhan jentong anggur berkualitas tinggi tersusun rapi. Aroma kuat segera menyebar ke udara. Pelayan di depan pintu berteriak lantang, anggur ini diseduh dari bunga persik sepanjang 100 mil di selatan kota bulan merah. Aromanya harum, rasanya segar, mampu menghilangkan dahaga. Untuk momen bahagia, tentu harus anggur persik. Saat mencium aroma anggur itu, Yung Xiao seolah teringat sesuatu. Kilatan kesepian melintas di wajahnya. Ia melangkah maju dan berkata, "Tolong, 2 jentong." "Baik." Pelayan itu tersenyum lebar. "Yang mulia, sekali lihat saya sudah tahu selera Anda luar biasa. Di usia semuda ini, Anda sudah tahu mana yang terbaik setelah meminum anggur persik kami. Keberuntungan pasti akan mengikuti Anda." Yung Xiao tersenyum tipis, menyimpan 2 jentong anggur, lalu menghela napas pelan. "Karena sudah sampai di sini, sebaiknya aku bertemu beberapa teman lama.
Ia menoleh ke sekeliling, lalu berjalan menuju sebuah toko. Tempat itu khusus menjual dan menyewakan kereta terbang yang menuju ke selatan. Di Kota Bulan Merah ada aturan jelas bahwa orang luar tidak diizinkan terbang bebas tanpa izin. Kota ini sangat luas, membentang ribuan mil, dan terus berkembang selama bertahun-tahun. Untuk perjalanan jarak jauh, kereta terbang ke selatan menjadi pilihan utama. Kereta jenis ini memiliki keunggulan karena mampu terbang stabil di ketinggian rendah. Namun, untuk mengemudikan kereta tersebut tetap diperlukan kartu identitas sementara. Dengan cara ini, pihak kota dapat memantau pergerakan setiap seniman bela diri di dalam wilayah Kota Bulan Merah. Yung Xiao memilih kereta tercepat. Setelah memasukkan kartu identitas sementaranya, kereta itu langsung mengembangkan sepasang sayap besi dan melesat ke udara, terbang menuju arah tertentu. Di langit, tampak banyak kereta menuju selatan terbang beriringan. Semuanya berada di bawah ketinggian 100 meter dari tanah. Itulah batas ketinggian yang diizinkan di Kota Bulan Merah. Begitu melewati batas itu, risikonya hanya satu, kematian. Setelah terbang selama waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, mereka tiba di sebuah rumah terpencil. Tempat itu jauh dari pusat Kota Bulan Merah yang ramai. Di sekitarnya terbentang beberapa mil lahan pertanian subur, pegunungan, dan danau yang jernih, tampak seperti sebuah surga tersembunyi. Yung Xiao mendarat dengan ringan, lalu menoleh ke samping. Sebatang pohon persik bergoyang perlahan tertiup angin. Tunas-tunas putih lembut tumbuh di cabang-cabangnya, terpantul di permukaan danau yang bening seperti batu giok berukir, memancarkan kilau hijau hangat. Aroma samar bunga persik bercampur dengan kesedihan tipis yang terbawa angin, perlahan mengusir kemurungan di hati Yung Xiao. Pada hari ini tahun lalu, di sekte ini, wajah manusia dan bunga persik saling memantulkan warna merah. Wajah itu telah tiada, namun bunga persik masih tersenyum tertiup angin musim semi. Ia melafalkannya dengan pelan, lalu melangkah maju dan duduk tepat di bawah pohon persik. 2 toples anggur persik dikeluarkannya. Lalu ia minum sendirian. Yung Xiao menghela napas ringan dan bergumam, "Menurutku nama anggur ini sama sekali tidak bagus. Seharusnya disebut kesedihan dalam mabuk." Ia mengangkat toples dan menuangkannya langsung ke mulutnya. Tegukan demi tegukan dihabiskannya dalam kesunyian yang sepi. "Siapa itu? Berani sekali kamu memasuki area terlarang ini." Tiba-tiba, sebuah suara tajam menggema di udara. Nada suara itu dipenuhi amarah, bahkan terdengar sedikit bergetar. Sesosok bayangan berkelebat di udara. Wajahnya belum terlihat, tetapi angin dari telapak tangannya sudah menyambar, tajam dan tanpa ampun. Ki Kaisar menyebar ke segala arah, mengunci ruang di sekitarnya. Tubuh Yung Xiao bergetar. Meski suara itu sedikit berubah karena kemarahan, ia telah mengenali siapa orang itu. Namun dalam keadaan seperti ini, bagaimana mereka bisa saling mengenali dan bagaimana pihak lain bisa mempercayainya? Sebuah wajah tua muncul di hadapannya. Wajah itu tampak jauh lebih lapuk dan lelah dibandingkan ingatan Yung Xiao akan sosok tersebut. Yung Xiao menghela napas pelan sambil membuka mata surgawi di dahinya. Kekuatan kesengsaraan guntur langsung meledak. Dalam sekejap, segel spasial dari Ki Kaisar 9 surga retak. Tubuh Yung Xiao berubah menjadi kilatan petir, dan seberkas cahaya biru melesat sejauh 1000 meter dalam sekejap, membuat serangan telapak tangan itu meleset. Ekspresi pendatang baru itu berubah drastis. Jika kekuatan telapak tangan tadi mengenai sasaran, lingkungan di sekitarnya pasti akan hancur. Ia memutar tubuhnya di udara dengan paksa, lalu menghempaskan sisa kekuatan telapak tangan ke arah danau. Duar. Seekor naga air raksasa melesat ke udara, menjulang ratusan meter. Setelah itu pecah dan jatuh kembali seperti air terjun, menyebarkan uap air yang memenuhi udara. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.